pengelolaan dan pengelolaan koperasi. Nah, sebelum itu beliau coba untuk memperkenalkan terlebih dahulu dengan siapa dan sebagai apa Bapak di koperasi ini. Baik, terima kasih ya. Pada hari ini dari Fakultas Majalengka ya, Fakultas Ekonomi jurusan bukan ya. Iya. Ya, di sini saya selaku sekretaris koperasi atau Kokardan periode 2022-2023 karena di sini dimanfaatkan struktur kalau kalian sudah di belakang. Di sini saya perkenalkan juga ada penasehat 1, pengawas 3, pengurus 3, dan pengelola 9. Kita lupa berapa ratus, ini bisa ditanyakan. Mereka itu sebagai perkenalan ya, nama saya Ari Harimana, di Bapak Sekretaris saya sampaikan dan sebagai perkenalan saya silakan, terima kasih. Dan Bapak untuk atas perkenalannya, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan buat kami karena sudah memberikan izin untuk mewawancarai di koperasi. Tujuan kami dari wawancara juga supaya untuk mengetahui informasi dan juga menambah wawasan mengenai sistem kerja dan pelayanan juga pengelolaan transportasi Indonesia. Nah, kami harap Bapak juga berkenan atas pertanyaan yang akan kami ajukan. Silakan. Mungkin langsung saja, pertama akan disampaikan oleh pengacara. Menurut pihak koperasi, peran apa bentuk koperasi dalam membantu perekonomian anggota dan masyarakat sekitar? Begini, maksudnya dibentuk koperasi ini kalau melihat dari anggaran dasar ya, anggaran pematangan ini dibentuk tahun 1960. Itu umurnya sudah sampai 60 tahun kurang lebih. Ini upayanya dalam upaya membantu karyawan pemerintah daerah yang pada saat itu yang namanya pegawai negeri yang sekarang disebut ASN itu penghasilannya kan cukup kecil lah, beda dengan BUMD, BUMN, sehingga dibentuklah koperasi ini upaya untuk menghindari menghindari pinjaman yang di luar ya. Kalau sekarang ini lebih dikenal dengan apa ya, sekarang atau istilahnya bank emok contohnya. Nah, upaya ini dilakukan untuk menekan, untuk menghindari anggota Kokarda khususnya pada saat itu pegawai negeri yang sekarang disebut ASN terhindar dari jeratan utang piutang yang sifatnya karena jeratan, sehingga dibentuklah berdasarkan kesepakatan para pejabat masa itu tahun 67 untuk memberikan kemudahan sesuai dengan program pada saat itu Presiden Soeharto memperdayakan koperasi pada saat itu. Jadi intinya gitu. Tapi kalau untuk anggota dan masyarakat, di sini ada masyarakat kami tidak terlibatkan karena anggotanya pure ada 99% adalah ASN. Bagaimana koperasi menerapkan prinsip demokrasi dan kerjasama antar anggota dalam pengambilan keputusan? Selama ini dari dulu setahu saya kan memang mulai aktif itu ya memang sudah pengurus ini selalu demokrasi dalam mengambil keputusan, karena harus dipahami oleh anak-anak kita ya, yang namanya koperasi itu ownernya anggota, pemiliknya. Ya, pemilik itu anggota, pengurus ini adalah pelayan. Kami selalu memberikan pelayanan apa yang diinginkan, apa yang menjadi keputusan anggota yang dibuat segala sesuatu keputusan itu yang sifatnya dengan RAT anggota tahunan itu menyepakati program-program yang akan datang dan program-program yang sudah lalu
disepakati, diterima, tidak pelaksanaan sebagai kepengurusan kami. Kalau ditolak apa yang ditolaknya, apa yang tidak berkenan, terus program yang akan datang itu disampaikan. Apakah disepakati dengan kepengurusan, nanti tetap baru dipimpin mungkin oleh saya, oleh siapa yang kampusnya oleh saya. Dilakukan apa itu, rapat anggota tahunan yang dilakukan secara ciri-ciri kalau yang sehat koperasi itu bisa melaksanakan apa itu. Barangkali Apa aja sih upaya koperasi dalam meningkatkan kualitas dari perusahaan anggotanya? kami memberikan pelayanan istilahnya zaman dulu beda yang dipahami anak-anak. Dulu itu pemerintahan yang mungkin otoriter dalam artian punya air bahasa punya kiluh itu. Nah, sekarang enggak, sifat setelah adanya reformasi demokrasi kita. Jadi segala sesuatu kami harus memberikan pelayanan terbaik karena kami bisa saja dihentikan oleh anggota Rabu pengurus karena kan pemerintah. Tapi ini pelayanan benar bukannya anu-anu bisa diberhentikan dengan rapat luar biasa. Ya, tapi ini belum pernah terjadi. Karena pada umumnya pun kan pengurus ini mantan pejabat semua. Pengurus ini paling bawah itu cepat, paling bawah pelajaran inspektur, jadi petinggi pejabat dan rata-rata yang ambil 50% di sini S2 dan 70% S1 pengurus. Jadi dibilang demokrasi nggak ada yang berani, tapi ada demokrasi. Tapi itu yang dilakukan meningkatkan itu selalu mengutamakan pelayanan yang terbaik. Dulu kalau mengajukan pinjaman mungkin tahun depan, bulan depan, minggu depan nggak sekarang. Karena bukan pelayanan asal sesuai dengan aturan yang bersangkutan, menempuh segala aturan yang sudah ditetapkan dalam ADRT. Hari itu juga diberikan pelayanan terbaik. Pokoknya pelayanan, kalau bicara dengan pelayanan, kamu memberikan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan. Kalau yang hajat, anggota yang hajat, anggota yang sakit, anggota yang nikahin keluarganya, berangkat haji, semua diberikan santunan yang kematian. Tapi sifatnya bukan full, hanya sifatnya sumbangan kan tidak semua. Misalnya dirawat di rumah sakit, kalau sekarang ada BPJS, tapi kan memberikan santunan. Sekarangnya dari operasi yang dirawat jalan ada sekian, ada 100.000, 100.000. Ini itu pelayanan yang selalu dilakukan, tapi tepat, cepat, sasaran. Bagaimana koperasi menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan usaha untuk saat ini? Kalau disebut teknologi kita sudah ada. Karena yang ini 50% karyawan ini lulusan rumah. Akuntansi ada yang meminta, rata-rata ada yang lebih Jakarta, rata-rata sedang ekonomi. Karena hartanya berapa? Miliar dari rumah. Kalau itu kan perdayaan kita karyawan satu, terus persaingan dengan usaha lain. Kami ini tidak korporasi itu ini ya dipahami. Karena korporasi itu bukan memang usaha, tapi sifat usaha itu karena bukan bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kalau usaha kan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Karena dikembalikan kembali kepada anggota, dulunya berupa SKU, sisa hasil usaha, ya ada istilahnya uang lebaran, uang tunggang, ada uang apapun dikembalikan. Jadi semua hasil usaha dengan persentase bla 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 kembali kepada anggota. Jadi sifatnya tidak mencari keuntungan usaha, walaupun ada usaha, tapi tidak seperti usaha. Jadi kalaupun bersaing dengan usaha, kami tidak takut bersaing karena kami real, faktual, anggotanya jelas dan bisa intinya masih ada. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Ini kan ngomong-ngomong kenapa? Pertanyaan selanjutnya kalau saya, bagaimana sih cara koperasi itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa koperasi juga merupakan usaha yang modern, profesional, dan terbuka bagi semua orang, bukan hanya anggotanya saja. Begini, saya pahami kembali seperti ke belakang, kami tidak melayani wisata dalam artian masyarakat umum. Kami semua kan dikatakan 99% adalah ASN.
Beda kan kalau masyarakat dari beberapa komponen, mungkin ada tukang ojek, ada tukang cendol, bakso, tapi enggak. Jadi anggotanya pure 99% ASN. Kan tadi saya di awal katakan memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dalam artian anggotanya ASN, bukan non ASN. Kalau ada non ASN ada juga satu tapi itu spesialis. Nanti kita peduli-nya, kita verifikasi dulu itu pun apa keuntungan buat kami gitu dari luar. Jadi kami intinya untuk menyelamatkan ASN dari jeratan tadi. Jadi ya memberikan pelayanan kepada anggota kami ASN serta tidak terjerat dengan pakai komplek. Jadi kalau dibilang masyarakatnya kami enggak, ya paham ya, hanya anggota. Kalau masyarakatnya lebih luas. Selanjutnya, bagaimana sih upaya koperasi supaya pelanggan itu tetap puas dan terus percaya menggunakan produk atau jasa koperasi dibanding dengan perusahaan yang lain? Kalau dibilang kalimat pelanggan, kami tidak punya pelanggan. Hal itu juga dengan koperasi anggota. Pertanyaan di revisi. Kalau pelanggan itu sifatnya berarti orang rutinitas. Kalau anggota ini adalah yang sudah di ASN kan. Kalau ini masih sifatnya makro. Ya, jadi kami tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus tadi katanya persaingan usaha kan belum tidak ada persaingan di koperasi. Tidak ada persaingan seperti apa. Karena kita tidak bergerak pure bukan usaha bisnis ya, bukan. Koperasi itu bukan bisnis ya, kan? Beda sangat banget. Beda usaha kalau itu kan itu mencari keuntungan sebesar-besarnya, kalau ini dia untung sebesarnya apapun kembali kepada anggota. Ya tapi tetap mencari sebesarnya tapi dengan nominal angka yang sudah disepakati pada saat RAT. Ya bisa. Jadi kalaupun tadi dikatakan memberikan pelayanan pinjaman kami ada batas minimal. Jadi dengan usaha seperti perbankan katakan Bank Coba, BRI apapun mereka segede-gedenya aja memberikan pinjaman yang penting ada. Walaupun mencekik gak ada urusan. Dia mau mati, mau modal, mau kalau urusan bank kalau kami dia diperhitungkan. Ya orang ini kalau habis semua susah kan gimana? Misalnya dia punya utang dengan cicilan sekian, dia kan bisa makan dengan keluarga. Enggak, rasanya seperti itu. Jadi diestimasikan maksimal di utang ini sekarang hanya 30 juta. Juga orang susah betul, lebih dia nggak bisa. Karena apa? Kan kasihan kalau penjerat dipotongnya gede gimana dia? Nah kan tujuan kami bukan untuk menyengsarakan tapi mensejahterakan, membantu daripada bank pemerintah dalam setiap prosentase umur kan gede. Jadi ada batas maksimal dan tidak serta-merta anak-anak ini. Jadi anggota hari ini langsung pinjam nggak bisa. Ada estimasinya 2 tahun kemudian. Ya setelah 2 tahun baru jadi anggota. Kan kesungguhan ini bukan pegadaian, ini bukan perbankan gitu ya. Jadi kami tidak menerima jaminan Pak, jaminannya sampai saya tidak ada. Hanya ke apa ya, keyakinan aja dan kepercayaan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana koperasi ini dapat menciptakan anggotanya yang loyal dan memiliki rasa memiliki terhadap koperasi. Di dalam RAT kami selalu menyampaikan, kemarin juga ada motonya bagus, jadi pada saya buat jadi intinya bagaimana merasa memiliki bahwa ini adalah milik mereka. Juga sebagai bank pinjaman, juga sebagai badan usaha, tapi ini benar-benar adalah usaha yang milik mereka. Jadi kami menciptakan menyampaikan dengan melalui pendekatan, ya, terus misalnya dengan komunikasi kredit ya, komunikasi berarah kalau mereka mengatakan misalnya demam, misalnya jadi kesusahan mereka pun berusaha kita tanggung. Terlepas realisasi apa pinjaman kita, ya kita perhitungkan dengan aturan yang dibuat oleh mereka. Walaupun kita tapi jelas memberikan pelayanan dengan sempurna, dengan baik perasaan bahagia. Karena memberikan kenyamanan sehingga mereka merasa oh ini adalah milik mereka juga. Kenyamanan nomor 1. Iya, kabur semua. Bagaimana cara koperasi itu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman supaya lebih diminati dan dipercaya oleh semua generasi muda? Tidak ada generasi muda sih.
Yang namanya ASN itu kan bukan generasi muda. ASN itu rata-rata generasi menjelang tua gitu. Generasi muda itu kan nggak ada generasi muda ya Pak. kalau dibilang generasi muda ya mungkin hanya 1-2 orang, mungkin ada anggota yang belum nikah kan bilangnya gitu, tapi hampir 99 di sini udah rumah tangga semua. Jadi generasi mudanya yang mana gitu? Karena di sini kembali kalau mungkin koperasi Merah Putih itu layak ditanya. Ini kan koperasinya bukan koperasi umum untuk masyarakat dan berbagai elemen tidak. Kalau kami hanya membatasi anggotanya doang kan, anggotanya hanya ASN doang, tidak ada koperasi tua, koperasi muda, perempuan tidak ada pembatasan, hanya ASN. ASN kan mayoritas rata-rata, misalnya di atas 28-29 kan kebanyakan ya. Jadi generasi muda gimana itu? Oke, paham ya? Iya, paham Bapak. Selanjutnya bisa sampai Bapak saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara koperasi mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun pemanfaatan layanan? Kami selalu memberikan demokrasi di dalam rakyat terbuka. Itu selalu ada komunikasi dua arah. Di dalam menentukan keputusan itu kita akan menerima saran, menerima pendapat, kekurangan kami, koreksi kami semua. Jadi kami memberikan, jadi transparan, kami menyampaikan budget kami, bukan budget kami ini sekian, program kami sekian, berapa poin, misalnya 20 poin program ini juga sampaikan di dalam rapat. Yang dilaksanakan yang tercapai 9%, kendalanya tidak tercapai persentasenya ini. Yang tercapai presentasinya ini, jadi didengar semua dan mereka menerima buku. Nah, sampai itu, lalu dibukalah dialog interaktif, rata-rata 2 termin, karena pada umumnya anggota itu inginnya door prize saja lah, jadi yang mudah ada door prize ya, hiburan, ada kadang-kadang ada motor listrik, TV dan sebagainya. Ini hasil seluruhnya yang diberikan kepada mereka. Jadi selalu ada saran pendapat, usulan Pak bagaimana. Contoh yang terlama jadi anggota Kokardan untuk mendapat reward usulkan hasil itu kan belum sebelumnya program oke. Kita kan harus relatif diusut dari awal yang mana yang paling tua, yang paling lama gitu. Tapi ya keinginan mereka kita tanggapi rewardnya cuma hanya sekedar buat misalnya diberikan kipas angin, setrika, tapi kan reward. Salah dari bagus. Iya dari reward. Jadi siapapun yang bertanya bagus, program yang bagus, kita reward. Faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi anggota di koperasi? Ya bisa faktor kabupaten kita bisa kami kan punya sama dengan kabupaten barangkali Pak Sekda juga yang sering menyuarakan itu Pak Sekda. Silakan yang belum jadi anggota koperasi. Ya, jadi faktor-faktor yang disampaikan informasi itu dengan kerjasama dengan Pak Sekda dan kabupaten sehingga mereka tergerak tergerak untuk menjadi anggota yang belum, yang sudah tetap bertahan. Juga kami menyampaikan keuntungan program-program kami pada mereka ini koperasi Kokardan ini mereka tertarik dengan kerjasama dengan kepala dinas menyampaikan program kepada karyawan pegawainya. Kita berkeliling koordinasi mereka tertarik. Selanjutnya, bagaimana koperasi menerapkan konsep kewirakoperasian dalam menjalankan usaha itu? Bagaimana koperasi menerapkan konsep kewirakoperasian dalam menjalankan usaha? Ya konsepnya apa ya? Menurut kalian apa konsepnya? Sebetulnya kami tidak ada konsep spesifik. Yang kami kedepankan itu tidak merupakan konsep program dan konsep-konsep. Karena konsep-konsep sifatnya teoritis. Kalau program itu real, faktual, realita nyata dan jadi karya nyata. Bukan hanya sekedar cerita, ya, tapi menjadi karya nyata, fakta, realita. Jadi kalau konsep kan hanya sebagai
Mau itu jawabin doang. Ini dia namanya konsep, tapi program yang real. Jadi istilahnya realita, fakta, nyata bukan hanya sekedar cerita, tapi menjadi hal nyata. Terus ya? Ya iya, daripada karya tulis mending karya nyata. Karena masyarakat itu ngapain karya tulis? Dan tidak ada fakta percaya realita. Hanya cerita doang, ngapain? Anies Baswedan yang kayak gitu. Ini ada faktanya kan? Cerita. Ya, kata-katanya mana, ceritanya mana, karya tulis. Yang masyarakat ingin itu fakta, realita, dan karya nyata. Masyarakat kan itu. Itu jadi slogan Anda. Silakan. Ini pertanyaan terakhir Pak. Apa saja upaya koperasi dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota? Kami memberikan inovasi banyak. Kita tahu sebagai inovasi di antaranya yang telah kami lakukan selama saya menjabat di sini 24 tahun lebih. Pertama, memberikan kesejahteraan orang yang datang ke tanah suci. Kedua, meningkatkan anggaran atau dana untuk yang dirawat di rumah. Tadi miskin saya menaikkan sampai 50%. Ya dari keuntungan juga dari mereka juga karena ada dana kesejahteraan. Jadi sistem ini, kalau kalian ini yang bertanggung karena mereka menyimpan dana sebesar rupiah. Nah ini pure dilepas, tidak akan cashback kepada kalian, tapi akan kembali kepada rekan-rekan anggota yang kena musibah, yang melaksanakan hajatan, ya beberapa hadiah, dan itu disumbangkan kan orang yang di rumah sakit tidak semua anggota kena sakit kan, walaupun dananya kecil banget tapi bisa menopang karena dari sekian anggota kalau lah mau 10.000 kalau kali 100 orang jadi berapa gitu kan udah 1 juta. Jadi yang itu tidak akan kembali jadi itu dana sosial itu menolong yang sakit, orang yang meninggal selama 1 tahun ini. Kadang-kadang ada yang kasih juga yang dirawat, ada yang operasi, ada yang hajatan, ada yang habis. Setiap tahun pasti ada, ya. Nah, itu ada yang dapat cuma semua di sini dari dana sosial. Kalaupun ada sisa, kita kembalikan kepada simpanan, misalnya kesejahteraan. Itu, ya. Itu inovasi kami melakukan manuver. Nah, yang belum ada kemarin ditinggalkan ada dana biasanya ada hari raya ya. Karena kami tinggalkan ada dana enggak, walaupun nilainya sekecil. Terus kedua di bulan Juli itu baru tahun kemarin, saya tinggalkan tidak ada dana pendidikan. Walaupun kecil hanya 100.000 untuk anggota, tapi kalau 100.000 berapa? 100 juta kan? Iya kan, kalau 1.000 orang anggota ya. Kan 100.000 kenapa ini? Fokus cuma ya itu hanya sekedar membantu untuk membeli seragam. Kan cukuplah hanya 1 budaya beli buku dan pelajaran baru biasanya dibelikan setiap bulan Juli. Dari bulan Juli kan harus nyiapkan berapa cukup. Tapi tadi untuk pelajaran sosial tadi yang bayarkan. Alhamdulillah lah jangan ada yang sakit gitu lah, ya kan? Kalau yang sakit paling mau ya, di IV gitu. Itu dari anggota ya yang namanya kan begitu koperasi dari anggota oleh anggota juga butuh anggota karena mereka owner mereka pemilik saham jadi mereka dikelola ya saya juga kan pengurus anggota jadi dikelola oleh anggota juga dan itu mereka tak pandang bulu bahkan misalnya ini nikahin anak asal dari istri yang sah, dari istri yang pertama atau istri yang sah. Hanya 2 anak itu dibatasi, kalau 3 sudah dikasih juga. Ya, 2. Hanya Neng ini anak saya. Ini kan ada dan Neng dirawat bisa, anak ini istrinya bisa. Kalau orang lain tidak bisa. Hanya anak dan istri. Kalau istrinya yang dirawat tak boleh suami. Jadi apa ya? Kesejahteraan inovasi-inovasi kami untuk memberikan pendanaan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jawaban Bapak yang memberikan kepada kami sangat membantu kami dalam menyelesaikan menjadi sebuah kami juga
Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Saya juga selaku pengurus mewakili semua elemen dari penasihat sampai karyawan. Terima kasih pada anak-anakku, khususnya Politik Khusus Mandalika yang tidak percaya untuk mewawancarai kami, memberikan ilmu pendidikan. Mudah-mudahan apa yang telah kalian serap bermanfaat buat kalian, dan tolong informasikan kalau yang di luar, kalau yang kurang baik tolong simpan dalam hati. Sebelum minta maaf, mungkin tidak memberikan terbaik pelayanan pada kalian, ayah juga gak ada. Mudah-mudahan insya Allah menjadi kebaikan dan amal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.